Kita akan mulai membahas hadis kita. Pembahasan kita yang paling terakhir adalah pembahasan di bab yang ke-11, bab yang ke-11 dalam kitab Al-Ittisam bil Kitabi was Sunnah. Babu qaulillahi ta'ala aw yalbisakum syi'a. Ini yang terakhir kita bahas. Oleh karenanya pada sore hari ini kita akan melangkah ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-12, di mana Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab yang ke-12 ini memuat dua hadis. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita sore hari ini insyaallah kita akan bahas hadis yang pertama dari bab ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man syabbaha aslan ma'luman bi aslin mubayyan. Barang siapa bab tentang siapa yang syabbaha, menyamakan, aslan ma'luman, satu asal, artinya satu dalil yang telah diketahui, bi aslin mubayyan, dengan dalil yang diterangkan, wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hukmahuma, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hukum keduanya, liyafhama as-sa'il, agar penanya bisa memahaminya. Hadis yang pertama, hadis yang ke-7314. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Asbagh ibn al-Faraj qala haddatsani Ibnu Wahab an Yunus an Ibni Shihab an Abi Salamata ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna A'rabiyan. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang Arab Badui maksudnya, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, innam ra'ati waladat gulaman aswad. Sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang hitam. Wa inni angkartuhu, dan saya mengingkarinya. Artinya mengingkari bahwa anak itu adalah anakku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Arab Badui tadi, hal laka min ibil, apakah kamu punya unta? Qala na'am. Orang ini mengatakan iya. Qala fama alwanuha, apa saja warna-warna dari unta tersebut yang kamu miliki? Qala humrun, dia katakan adalah unta merah. Qala hal fiha min awraq, apakah yang ada di antara sekian banyak untamu itu yang awraq? Awraq maksudnya yang bercampur warnanya antara putih dan hitam, dan lebih didominasi oleh putih, ya. Dari kata-kata warik. Warik itu apa? Warik adalah perak, ya. Az-zahab wal warik, zahab, emas, kuning warnanya,
Adapun perak warik itu putih, ya, atau warna perak sebagaimana itu ketahui. Nabi SAW mengatakan, apakah semua ontamu itu merah dan tidak ada di antara ontamu yang ada putihnya? Jadi aurak ya sekali lagi adalah putih yang bercampur ya dengan warna hitam dan lebih dominan dengan putihnya. Qala inna fiha lawurqa. Ya betul, ada yang urqa. Ini bentuk mufrad ya dari jamak aurak. Aurak jamaknya. Wurq bi dhammi waw adalah bentuk mufrad. Ya, dikatakan ada di antara sekian unta saya itu yang umumnya warna merah, ada juga unta yang warnanya putih dengan campuran sedikit warna hitam dan yang lainnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anna tara dzalika ja'aha?" Menurut kamu dari mana datangnya yang seperti itu? Kenapa umumnya untamu warna merah, namun ternyata ada di antara unta itu yang warnanya putih? Dan antum ingat Imam Bukhari pernah menyebut di bab yang ke-9 di mana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya dan berfatwa dan mengajar tidak dengan logika dan tidak dengan tamtsil. Apa makna tamtsil? Permisalan yang dimaksudkan dengan kias. Jadi seakan-akan kalau kita lihat judul bab yang lalu, judul bab yang ke-9, Imam Bukhari seakan-akan menafikan yang dinamakan dengan kias, analogi atau permisalan. Lalu dalam bab yang ke-12 ini justru beliau mengisbat, menetapkan bahwa kias itu dibolehkan. Dan ini adalah satu metode yang diajarkan oleh Imam Bukhari, bahwa kias itu ada yang tidak dibenarkan dan ada yang dibenarkan atau ada yang dibolehkan. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung Imam Bukhari mengajarkan kita kepada usul fiqh. Ini pelajaran usul fiqh sebenarnya. Namun usul fiqh yang dibangun oleh Imam Bukhari bukan usul fiqh yang dibangun berdasarkan logika-logika saja, logika murni, atau berdasarkan ilmu kalam yang banyak atau yang diadopsi sebagian dalam usul fiqh. Namun beliau mau menjelaskan kepada kita dasar-dasar pengambilan dalil dan dasar-dasar pokok usul fiqh yang sumbernya diambil langsung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan perlu untuk kita ingat bahwa di antara ilmu Islam yang banyak dimasuki atau dirasuki atau dicampuri oleh ilmu-ilmu falsafah kalam Yunani, itu adalah ilmu usul fiqh, utamanya setelah abad-abad ke-4 Hijriah, dengan banyaknya masuk buku-buku filsafat Yunan ke dalam umat Islam, sehingga sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam mengambil hukum-hukum syariat tersebut. Namun jika dilihat ulama-ulama yang tetap konsisten dengan syariat ini dan memiliki dasar yang sangat jelas, pembahasan usul fiqh mereka itu begitu murninya. Dan sebagai contoh adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, peletak dasar ilmu usul fiqh, yang merupakan alim dalam seluruh bidang ilmu dan khususnya usul fiqh. Dan kalau kita baca dan pelajari kitab Ar-Risalah beliau, maka kita tahu kitab Risalah adalah kitab usul fiqh yang sangat penting dan bersumber dalam sumber yang jelas, Quran dan sunnah Nabi SAW. Ada kesan dari sebagian orang bahwa orang-orang yang belajar hadis saja tidak mengetahui persoalan fikih, apatah lagi persoalan usul fiqh. Oleh karena itu,
sebagian ulama umpamanya tidak memasukkan Imam Ahmad rahimallahu taala dalam fuqaha al-a'immah al-arba'ah, tidak memasukkan Imam Ahmad dalam deretan 4 imam dalam bidang fikih, karena mereka mengatakan Imam Ahmad itu cuma ahli hadis dan tidak menguasai dengan baik persoalan fikih. Padahal ini perkataan yang tidak tepat. Memang Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadis beliau, bahkan Imam Syafi'i pun guru beliau mengakuinya dan ingin belajar dari Imam Ahmad dalam persoalan hadis. Tapi bukan berarti beliau tidak mengetahui masalah fikih, dan dari fatwa-fatwa beliau dan buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang datang setelahnya yang merujuk kepada fatwa beliau itu menunjukkan bagaimana tingkat keilmuan fikih beliau, termasuk dalam persoalan fikih, usul fiqh. Ya, usul fiqh Imam Bukhari rahimallahu taala memang tidak menyusun khusus buku tentang fikih dan buku tentang usul fiqh. Tapi kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari, terutama penjudulan tarajim dari Sahih Bukhari, kita akan paham bahwa beliau beristimbat, mengambil hukum-hukum dari judul-judul dari hadis lalu dijudulkan dalam judul-judul bab. Itu menunjukkan kefakihan beliau, pemahaman beliau terhadap hukum-hukum fikih, dan juga sekaligus pemahaman beliau yang sangat baik dalam persoalan usul fiqh. Ya, persoalan usul fiqh. Di antaranya permasalahan qiyas. Ya, beliau mau menjelaskan bahwa ada qiyas yang tidak dibenarkan dan ada qiyas yang dibolehkan. Ya. Ini yang beliau maksudkan dalam bab ini. Bab man syabbaha aslan, siapa yang menyamakan, ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sering sekali memberi judul dengan man, siapa yang. Maksudnya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, sehingga hal ini juga boleh dilakukan. Man syabbaha aslan ma'luman, barang siapa yang menyamakan satu dalil yang sudah diketahui, sudah jelas hukumnya, bi aslin mubayyan, dengan asal yang mau diterangkan, atau dengan hukum dalil yang mau diterangkan. Dalam sebagian cetakan atau riwayat Sahih Bukhari bukan bi aslin mubayyan, tapi bi aslin mubham. Dan ini mungkin lebih tepat. Di dalam sebagian nuskhah Sahih Bukhari bukan man syabbaha aslan ma'luman bi aslin mubayyan, tapi man syabbaha aslan ma'luman bi aslin mubham. Artinya mubham, yang tidak diketahui, yang tidak jelas. Jadi satu hukum yang tidak jelas, bagaimana cara mengetahuinya? Tidak ada dalil Quran dan hadisnya secara khusus membahas masalah itu, maka hal yang kurang jelas ini, tapi ada beberapa unsur-unsur yang mirip dengan satu hukum yang sudah diketahui, inilah yang disamakan. Ini yang disebut dengan apa? Dikiaskan, dianalogikan. Dari mana kita tahu hukum rokok umpamanya? Padahal di zaman Nabi SAW tidak ada rokok. Maka dilihat saja unsur-unsur yang terkandung dalam rokok, intinya adalah hal-hal yang membahayakan umpamanya. Maka diambil ini kepada dalil-dalil yang pernah Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya hal-hal yang bisa memberikan kemudaratan. Ya, oleh karena itu, ya aslun mubham, ini dalil-dalil tentang rokok mungkin tidak jelas, tidak ada dalil secara khusus. Tapi ada sana aslun maklum, ada di sana dalil-dalil yang sangat jelas tentang larangan memberi kemudaratan pada diri dan pada orang lain. Dan kalau dilihat intinya adalah membahayakan, bisa membinasakan. Berarti jika itu dilarang, maka apapun yang bisa memberikan kemudaratan, hukumnya mirip, maka hasilnya pun akan sama. Itu dimaksudkan dengan qiyas yang benar. Ya, qiyas ma'asyabih, bukan qiyas ma'al fariq. Ya, bukan qiyas dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Apa dalil bolehnya qiyas yang semacam ini? Ya, kalau ditanya Imam Bukhari,
Apa dalilnya engkau membolehkan kias? Ya, karena kias ikhwaskan sebagaimana yang pernah kita terangkan, ini awal kali atau banyak disebutkan, diingkari oleh sebagian yang berintisab kepada Islam. Di antaranya kaum Mu'tazilah. Itu menafikan yang dinamakan dengan kias sama sekali. Namun sebagian salaf juga diriwayatkan bahwa tidak setuju dengan kias. Bahkan ada sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Sya'bi, tabi'in yang mulia, dan beberapa yang lainnya dikatakan tidak menyetujui yang namanya kias. Bahkan sudah pernah kita sebutkan ada perkataan mereka mengatakan man ya qasa fa huwa mithlu iblis, ya siapa yang mengkias-kiaskan maka sama saja dengan iblis, karena yang pertama kali menggunakan hukum kias adalah iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam, maka dia mengkiaskan, ya saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah, maka tidak patut api yang mulia sujud kepada tanah yang hina. Ini mengkiaskan sesuatu yang tidak logis. Ya, dan ini catatan penting kalau sekalian. Orang-orang liberal, orang-orang ahli ra'i yang kadang merasa paling cerdas, kalau kita lihat kias-kias mereka justru menunjukkan ketidakcerdasan mereka, ketidakpintaran mereka. Ya, kias-kias mereka kebanyakan kias mal-fariq, kias yang tidak ada hubungannya sama sekali dihubung-hubungkan. Yang kedua, kesalahannya adalah seandainya kias yang semacam ini boleh-boleh saja, tapi bukan ketika berhadapan dengan dalil. Tidak boleh al-qiyas itu fi muqabil ad-dalil, ketika harus dihadapkan dengan dalil Quran dan Sunnah. Kita terima bahwasanya qiyas salah satu jenis dalil, dan Nabi SAW sudah memberikan contoh qiyas beberapa hal. Tapi ketika qiyas seperti itu, analogi seperti itu harus berhadapan dengan dalil yang sangat jelas, ini sudah diperintahkan oleh Allah sujud, maka tidak usah lagi tafsirkan macam-macam dan tidak usah lagi menggunakan logika. Masa saya yang datang dari api harus sujud kepada yang tanah? Tidak usah lagi gunakan yang seperti ini. Nassun sharihun fil amr, jelas dalilnya usjudu, ya, diperintahkan sujud, maka di situ tidak digunakan lagi qiyas yang seperti itu. Inilah sebabnya kenapa sebagian ulama diriwayatkan menolak qiyas. Tapi harus kita pahami penolakan qiyas dari sebagian salaf, dan ini dimuat banyak oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Muqaddimah Sunan beliau, Sunan Darimi, dan ini juga rujukan yang sangat penting, Kitabus Sunnah dalam Sunan Ad-Darimi. Dalam pembahasan awal-awal itu beliau banyak memuat masalah-masalah yang seperti dan athar-athar tentang yang seperti bertamasuk di sunnah, termasuk dalamnya menolak qiyas dan logika yang bertentangan dengan dalil yang jelas. Semua itu dibawa kepada makna ketika harus berhadapan dengan dalil-dalil yang jelas. Namun selama tidak ada dalil yang jelas dalam menghukum suatu masalah, maka boleh saja berkias, ya, boleh saja mengkiaskan. Kenapa harus berkias? Nabi SAW dalam bab ini kata Imam Bukhari untuk menjelaskan hukum agar penanya bisa paham, Karena seperti saja tidak boleh, ya. Karena persoalannya persoalan apa? Ini anak saya itu bukan, kan tidak mungkin ada dari Quran wasiatnya kan? Ya, tidak mungkin ada dari Quran seperti itu. Tapi inilah dibutuhkan yang dimakan dengan qiyas. Ada pun sanadnya Ibnu Wahab, siapa? Dua bin Wahab Al-Masri, ya, Al-Masri, dua bin Wahab Al-Masri, salah seorang dari murid yang membalik yang kenal, dan salah seorang dari Abailah yang kenal, yang dikatakan bahwa riwayatannya dari Ibnu Lahiyah diterima, ya. An Yunus bin Yazid al-Aili, Yunus bin Yazid al-Aili bin Syihab Ahmad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. An-Nabi Salamah bin Abdurrahman yang dimaksudkan adalah Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang tabi'in yang mulia, anak dari Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah bin Abdurrahman
Abdurrahman adalah Abdurrahman bin Auf maksudnya. Beliau riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa datang seorang A'rabi, seorang Badui. Siapa Badui ini tidak disebutkan dalam riwayat kita. Namun dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Badui ini namanya Damdam bin Qatadah. Badui ini namanya Damdam bin Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ya, Damdam bidad bin Qatadah radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika ada dalam hadis atau dalam Al-Quran satu tokoh yang tidak disebutkan namanya, maka itu disilakan dengan mubham. Dan mubham ini kadang kalau ditelusuri riwayat-riwayat yang lain maka akan ketahuan orangnya. Tapi kadang juga kita telusuri tidak tahu-tahu juga, ya. Dan apakah perlu ditahu atau tidak? Kalau dia mubham dalam sanad perlu ditahu agar memudahkan kita untuk menghukumi sah tidaknya sanad tersebut. Namun jika mubhamnya pada matan, maka hukumnya tidak wajib diketahui. Namun ketika diketahui maka itu lebih memudahkan pemahaman. Dan apakah perlu ditanya dan perlu diketahui? Kalau kita tahu maka itu lebih bagus. Ya, itu lebih baik. Dan mau mengetahui siapa sebenarnya orang tersebut, mubham ini telah dilakukan oleh para ulama kita. Maka Imam Khatib Al-Baghdadi punya kitab tentang mubham, Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab tentang mubham, dan beberapa ulama kita. Dan qudwah kita, teladan kita dalam mengetahui mubham, siapa sebenarnya tokoh ini yang tidak disebutkan namanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau termasuk orang yang pertama kali selalu penasaran ketika ada seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan beliau pernah begitu lama bermulazamah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau curi-curi kesempatan untuk bertanya siapa sebenarnya dua istri Nabi SAW yang dikisahkan dalam surat At-Tahrim. Ya, dikisahkan dalam surat At-Tahrim yang disebutkan ba'du azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pelaku kisah hingga persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya dua wanita tersebut, dan akhirnya suatu saat ketika begitu lama beliau menanti kesempatan, karena begitu beradabnya beliau, dan ketika beliau melihat ada kesempatan, akhirnya Umar bin Khattab menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan sebagian besar katakan saya kadang melewati waktu 30 tahun untuk menelusuri siapa sebenarnya mubham ini, dan ketahuan pada orang tersebut. Artinya mereka terus mau memahami hal itu secara mendalam, secara lebih detail, walaupun sebenarnya tidak terlalu penting, ya. Intinya kan al-ibratu bi umumil lafz tidak khusus sabab dalam membahas hukum. Sebenarnya intinya apa hukum yang terkandung, tidak terlalu penting kita mengetahui siapa pelakunya. Namun kita bisa mengetahui secara detail. Inilah yang disebutkan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ilmu yang mungkin tidak sampai wajib, tapi dia pelengkap ilmu yang dimiliki. Jadi satu makna Rabbi zidni ilma, ilmu yang perlu diketahui. Kecuali kalau memang sudah tidak ada dua yang bisa menjelaskan, maka jangan kita menghabiskan waktu untuk mengetahuinya, bertanya dan menghabiskan waktu, apalagi jika hal-hal yang tidak akan melahirkan amal kebajikan, yang tidak melahirkan amal soleh. Contoh yang sering disebutkan dalam kita, contohnya orang yang menghabiskan waktunya untuk meneliti siapa nama dari anjing As-Sabukah di Qur'an. Ya. Ini tidak penting sama sekali, atau siapa warna kulitnya, atau jenis anjing apa, ya, anjing herder, anjing, ya, apakah, ya, ini tidak perlu, ya, karena bukan itu intinya. Tapi yang dipelajari hikmahnya bukan hal-hal yang seperti itu. Badu ini
Siapa namanya? Siapa? Damdam bin Qatadah radhiyallahu ta'ala. Damdam bin Qatadah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Dan ini sudah sering kita terangkan bahwa orang yang punya persoalan, punya masalah, maka setelah Allah tentunya, setelah kita mengajukan persoalan kita kepada Allah, maka kita paling patut mengutarakan persoalan kita kepada Nabi-Nya SAW. Jika kita ditakdirkan hidup bukan di zaman Nabi SAW, maka kita adukan, utarakan, tanyakan persoalan kita kepada para pewaris Nabi, para ulama. Orang Badu ini punya persoalan, maka beliau mendatangi sumber ilmu Nabi SAW. Ini diantara dalil yang sering kita terangkan, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu sepatutnya didatangi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Datang Badu ini kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sesungguhnya anak saya melahirkan, istri saya melahirkan anak yang hitam. Katanya beliau ini putih dan istrinya juga mungkin putih, ya. Sehingga dia merasa aneh dan menimbulkan kecurigaan, jangan-jangan ada yang tidak beres, ya. Oleh karena itu hadis ini juga dimasukkan dalam kitabul li'an. Pernah kita bahas persoalan li'an, ya, ketika curiga, ya, bahwa ada yang selingkuh, maka boleh saling melaknat. Walaupun ini bukan jalan keluar yang terbaik karena resikonya besar, ya, resikonya besar. Tapi jika memang sangat darurat, maka itu termasuk jalan keluar yang dibolehkan dalam Islam. Dan Islam memang selalu memberikan arahan yang terbaik. Namun jika tidak, maka kadang al-kay juga adalah obat. Kadang besi panas pun jadi obat. Dan kadang talak pun merupakan solusi dalam persoalan kerumah tanggaan dan demikian seterusnya. Walaupun ini bukan jalan keluar yang terbaik, tapi kadang dia menjadi jalan keluar, ya. Dan inilah menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Sebagian syariat seakan-akan tidak membenarkan jalan talak umpamanya, ya, atau sebagian umpama agama tidak ada pernikahan bagi orang-orang pemuka agamanya, pendeta-pendetanya dan seterusnya. Padahal pada hakikatnya mereka mendustakan fitrah dan naluri mereka, sehingga mereka tidak nikah kelihatannya secara resmi, namun mereka akhirnya melakukan dosa-dosa dengan perbuatan zina waliyatubillah. Kadang ada orang yang seakan-akan tidak membenarkan, ya, talak sama sekali, padahal dia kadang memang suatu solusi yang dibenarkan walaupun tidak dianjurkan, tapi kadang merupakan solusi yang dibenarkan untuk lebih baiknya ke depan, ya. Ini tentu saja semua hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pasti ada hikmahnya dan pasti ada kebaikannya. Khusus kalian, Badu ini datang dan menanyakan masalah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara logika ini benar-benar saja, ya, ini benar-benar saja. Secara biologi, hukum biologi, siapa di antara antum yang ahli biologi sini? Jadi kalau semua albino, antum tahu albino? Apa ya bahasanya? Ya? Yang apa? Ya. Ya, apa istilahnya apa lagi? Hah? Bukan. Apa yang ya? Madza yaqal? Hah? Apa istilahnya? Hah? Istilahnya, istilah Indonesianya. Ya? Iya, enggak istilah, ya, supaya lebih ma'ruf lagi. Nah. Iya. Kan itu dijelaskan ya dalam ilmu biologi, ya, kenapa bisa terjadi yang seperti itu kadang, ya. Ini secara hukum memang begitu, ya. Artinya dia katakan kalau saya putih, istri saya juga putih, seharusnya yang lahir putih, ya. Bahkan sengaja mengatakan untuk tetap, ya, maka saya juga mencari yang putih supaya putih semua, ya. Ini jika jelaskan ikhwas sekalian, Nabi SAW mau menjelaskan bahwa tidak selalu demikian, ya, tidak selalu demikian. Hakada ya Abdul Azam, anda tarif masalah hada? La tarif. Nah. Iya.
Wa ini angkartu, dan saya mengingkarinya. Nabi SAW mau menjelaskan bagaimana jika kita mendapatkan satu masalah, jangan kita terlalu cepat untuk menghukumi sesuatu, ya. Apatah lagi jika masalah-masalah yang sangat krusial, masalah-masalah yang resikonya besar. Dan di antara hal yang paling dijaga dalam Islam adalah persoalan kehormatan seseorang. Ini persoalan yang sangat besar, kehormatan seseorang. Oleh karenanya, di antara hal yang paling tinggi dalam Islam adalah persoalan menjaga kehormatan, dan juga termasuk dalam menyalurkan persoalan menjaga kemaluan itu, ya. Istihlalul furuj. Oleh karena itu nikah disebut sebagai mawthiqan ghalidha oleh Allah, ya, ikatan yang sangat kuat. Karena ucapan akad itu menghalalkan sesuatu yang tadinya haram, lalu dijadikan sebagai suatu hal yang halal. Oleh karena itu ketika ada syubhat-syubhat yang menyebabkan seorang mungkin dia sudah menalak istrinya, maka perlu sangat hati-hati, ya. Karena itu tidak bisa lagi dicabut. Kita mungkin katakan saya main-main, ya, atau saya tidak tahu, saya lupa, saya waktu itu sangat marah. Ini kadang diambil adalah ihtiyat. Karena kalau dia sudah ada indikasi bahwa memang sudah sampai talak 3 yang, ya, bain, maka dikatakan boleh tetap bergaul, itu justru dikhawatirkan akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam persoalan al-furuj. Termasuk dalam hal ini, ketika kita menuduh orang sebagai berzina atau selingkuh, apatah lagi jika dia adalah pasangan kita. Ini di antara dosa-dosa besar. Dalam hadis yang terkenal, hadis Bukhari dan Muslim, ijtanibu as-sabal mubiqat, jauhilah sabal mubiqat, 7 yang menjatuhkan, 7 yang membinasakan. Salah satunya adalah qadfu al-muhsanatil mu'minat, ya, menuduh orang yang baik-baik, orang yang wanita beriman sebagai pezina. Maka ketika orang ini datang dengan secara tergesa-gesa, mencurigai, ya, bahwa ada yang tidak benar ini, ada yang tidak beres, ya, mungkin ada indikasi perzinahan, maka Nabi SAW mau untuk mengarahkan dia bagaimana perlu berhati-hati dalam menghukumi sesuatu, ya. Dan ini penting, ya, apatah lagi dalam persoalan seperti ini sekali lagi. Dan kita tahu dalam hadis tentang Ma'iz dan hadis tentang Ghamidiyah, Nabi SAW ketika didatangi pun oleh seseorang yang ngaku berzina, ya, antum tahu ikhwah sekalian, dalam syariat Islam, dalam menghukumi sesuatu yang paling mudah dalam menetapkan adalah ketika pelakunya mengaku. Ya kan, dalam hadis Abdullah bin Abbas yang terkenal, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Ya, dalam persoalan qadha, bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, seorang penuduh mesti datang dengan bukti, al-bayyinah alal mudda'i. Kalau tidak, kalau sudah datang dengan bukti, maka diterima. Tapi kalau tidak datang dengan bukti yang cukup, maka ditanya kepada yang tertuduh. Dan kalau dia tidak mengaku, maka diperintahkan untuk apa? Bersumpah bahwasanya memang dia tidak melakukan. Tapi seandainya dia langsung mengaku sejak awal, maka tidak perlu capek-capek lagi, tidak perlu ditelusuri, langsung dihukumi bahwasanya memang terjadi. Karena al-i'tiraf termasuk bukti yang paling sangat jelas. Tapi dalam persoalan zina, waliyadzubillah, Nabi SAW sangat berhati-hati walaupun orang tersebut mengaku. Ya, walaupun orang tersebut mengaku. Nabi SAW bertanya, ya, mungkin kamu cuma memegang-megang saja. Ya, memegang itu bukan cuma sebenarnya, tapi kalau dibandingkan berzinahnya, ya, waliyadzubillah, memang konsekuensinya lain. Beliau maksudkan mungkin yang kamu maksudkan zina itu muqaddimat zina, ya, bukan zina secara langsung, hubungan suami istri yang konsekuensinya jelas beda. Kata tidak, mungkin kamu menciumnya, bilang bukan cuma itu. Dia lalu terus ditelusuri. Karena hal yang seperti ini hal yang sangat tinggi kehormatannya, ya, sehingga tidak mudah untuk segera dijatuhkan hukuman.
Bahkan kadang beliau kalau ada yang seperti itu beliau tanya, jangan-jangan orang ini tidak waras, ya, datang dan ngaku-ngaku sudah berzina, ya. Maka ditelusuri yang seperti itu. Syahidnya ikhwas sekalian, persoalan menuduh dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini perlu sangat berhati-hati. Makanya dia termasuk dosa-dosa besar dan paling tidak dijatuhi ta'zir dengan 80 kali cambuk atau had dengan 80 kali cambuk. Sebagaimana yang pernah terjadi pada para munafikin dan sebagian sahabat ketika peristiwa haditsatul ifk, ya, pada kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW mau mengarahkan orang ini, maka beliau mengatakan, beliau buat permisalan bahwasanya hal ini tidak mustahil. Tidak mustahil kamu berdua putih tapi akan lahir yang hitam. Maka beliau mencoba membuat permisalan dengan unta, ya, hewan ternak. Beliau katakan punya unta, orang ini mengatakan iya. Apa warnanya? Dia katakan dominan semuanya merah. Tapi apakah ada yang tidak sama? Ya kan gitu ya. Kalau biasa kucing, ya, biasa semuanya putih tapi ada yang mungkin yang hitam, ada yang mungkin kecoklat-coklatan dan sebagainya. Maka itu juga sangat mungkin. Maka beliau mengatakan ada yang keputih-putihan atau putih lalu bercampur sedikit dengan hitam dan warna yang lain, istilahnya aurak, ya. Dikatakan iya ada. Maka beliau katakan, dari mana muncul yang seperti itu, ya? Kenapa kamu juga tidak menuduh? Ya, ini jangan-jangan ini bukan anaknya, ya, bukan anak dari unta saya, ya, jadi berikan sama orang lain. Ya mungkin dia bilang tidak mau kalau untanya diberikan sama orang lain. Dia akan menganggap ini juga untuk saya walaupun beda warnanya, ya. Maka beliau mengatakan, kalau kamu seperti itu membenarkan adanya kemungkinan unta tersebut tetap anak itu tetap anak dari ibunya, induknya yang warnanya tidak sama. Ya karena mungkin sebelum-sebelumnya, sekalian, kan kita akan gitu ya, ada orang yang mungkin maksa dan ditelusuri kalau ternyata ada anaknya. Atau mungkin ternyata ada jawabannya, ya. Sehingga nanti kalau ada nanya lain, matanya dulu, ya, rambutnya kurang, ya, jangan itu bahaya itu, ya. Jangan memang baru muncul dari kakek-kakek awalnya, ya. Bisa tidak? Dari sisi hukum juga bisa, ya. Apa yang bisa, ya. Nanti tanya-tanya nanti dijelaskan sama orang, ya. Itu bisa dari sisi ilmu genetika itu bisa, ya. Maka kalau sekalian, begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada orang tersebut. Walau yurafis, beliau tidak memberikan dosa, tidak memberikan bimbingan orang itu untuk menafikan hal yang seperti ini. Dan ini pasti menunjukkan pada bagaimana kita mengajarkan pada orang untuk selalu berhati-hati dalam menghukum sesuatu, tidak boleh langsung mengklaim, tapi perlu dengan tabayun, ya, perlu dengan penuh kehati-hatian, penuh kecermatan dalam menghukum sesuatu. Dan kadang memerlukan logika, kadang memerlukan logika, kecerdasan dan pengetahuan kias dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dan ini termasuk kias yang dibolehkan. Ini termasuk kias dibolehkan dalam hal-hal yang seperti ini. Ini ikhwas sekalian yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala ketika beliau memuat hadis ini, dan untuk menjelaskan bahwa dalam Islam, dalam syariat ada yang dinamakan dengan hukum qiyas, ya, ada yang dinamakan dengan hukum qiyas berdasarkan dengan hadis dari Badu ini. Dan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis Arba'in Nawawiyah, ada satu contoh qiyas. Siapa yang bisa jawab? Ada satu contoh qiyas yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. 3 yang angkat tangan. Fadhal. Perbuatan syubhat. Apa? Seorang pengembala. Iya. Itu tamsil, ya. Tapi ada kias yang
disebutkan oleh ulama kita. Rahmatullah. Mada qal? Hadis tentang hadis mengebalah. Bukan. Itu namanya qiyasul muwafaqah. Ya, ada qiyasul aks, ada qiyasul muwafaqah. Ada yang tahu? Kalau tidak ada, jadikan wajibul mansilih. Nah, kalau ada, nanti diberikan hadiah insyaallah. Ada yang tahu? Ya, ada dalam arba'in hadis yang Abdul Rahman. Mada qal? Hadis? Hati-hati. Iya. Ahsan, iya, itu kias. Ketika para sahabat dikatakan kepada mereka wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahwa hubungan suami istri itu adalah sedekah. Para sahabat bertanya, ayati ahduna syahwatahu. Apakah mungkin memang dia melampiaskan syahwatnya? Sudah melampiaskan syahwatnya dapat pahala lagi. Ya. Apakah wajar dia mendapatkan pahala yang seperti itu? Dia hitung sedekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini qiyasul aks ya, ini disebut dengan qiyasul aks. Bukan qiyasul aks ini. Lalu beliau mengatakan, ya, seandainya dia menyalurkannya kepada yang haram, kepada yang bukan pasangannya. Hal alaihi wizr, bukankah dia akan berdosa? Ya, dikatakan iya. Maka demikianlah jika disalurkan kepada yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini disebut dengan apa? Qiyasul aks, bahwa dikiaskan dengan, dianalogikan dengan yang sebaliknya. Kalau dia disalurkan kepada yang bukan pasangannya akan berdosa, maka ketika disalurkan kepada yang memang jalur yang diperintahkan, ya, fa'tu harthakum anna syi'tum, nisa'ukum harsukum, ya, nisa'u harsul lakum, ya, nisa'ukum harsul lakum. Ini memang sudah begitu penempatannya, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Hal yang terakhir kawan sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya kadang mentasbih dengan suatu yang tidak secara persis, tapi dia mungkin untuk itu, ya. Contoh mentasbih dengan hewan, ya. Jadi kan, ya, jangan marah bahwa masa anak saya dikiaskan dengan unta, ya, tidak apa-apa yang seperti itu. Jadi boleh kita mengkiaskan orang, ya, untuk lebih mudahkan pemahaman dengan hewan, sesuatu yang sudah dipahami. Karena ternyata orang ini tidak mengingkari hal itu mungkin pada hewan, maka demikian pula sebenarnya pada manusia. Bahkan Nabi SAW diibaratkan juga dengan angin, kan? Dalam persoalan apa? Persoalan kedermawanan beliau, ya. Seperti apa? Ar-rih al-mursalah. Ya, Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa beliau kedermawanannya seperti angin yang bertiup. Maka mengapa yang seperti itu? Kita katakan khataba fi mimbari al-ma'had al-jadid asad. Ya. Berkhutbah pada mimbar stiba yang baru singa. Ya. Boleh bilang gitu? Lalu nanti orang bilang, saya hadir waktu itu. Tidak, bukan singa yang khutbah. Ya. Kamu bohong. Ya. Kita katakan tasbih saja. Ya. Tasbih karena semangat yang berapi-api mirip asad. Ya. Asadul mimbar. Itu boleh. Ya. Jadi tasbih yang seperti itu tidak terlarang dalam syariat. Allahu ta'ala a'lam.